Cuplak suwang, suwange tengkelenter, ambu ketundung kudel, pak empu lira-liri sapa guyu delikake. Cara ngajarin anak untuk mengenal permainan tradisional ya langsung kita ajak, nggak pakai teori-teori, langsung praktek, langsung dilakukan. Karena prinsipnya permainan tradisional itu menyenangkan ketika dilakukan. Jadi nggak kayak belajar di sekolah yang harus mengenalkan teori dulu, nggak seperti itu. Tapi langsung dilakukan. Misalnya 12 di sini, di belakangnya. Dampaknya anak lebih senang, riang, dan pastinya lebih sehat karena badannya bergerak seperti itu ya. Berbeda dengan main gadget yang hanya diem saja gitu loh. Itu akhirnya juga tubuhnya juga kurang terasah gitu. Itu peran orang tua harus ada, sangat penting. Sini angkat tangan. Yang belum pernah ke sini? Belum pernah. Kalian belum pernah ke sini? Norak. Setiap anak dan termasuk saya dulu di masa kecil pasti suka dengan permainan tradisional. Tapi upaya melestarikan permainan tradisional itu ada sejak ya saya dewasa ini, karena saya melihat anak-anak yang tidak menikmati permainan tradisional seperti masa saya kecil, sehingga harus dilestarikan lagi permainan tradisional Nanti ini. kalian akan bikin tim 55. Aduh, lu berat. Tim 55 terus di satu tim itu akan diberikan biji seperti ini untuk dimainkan. Kita akan nanti home pimpa untuk menentukan siapa yang jadi. Kita home pimpa dulu. Home pimpa alaihum gambreng. Nah, Mas Andri jadi. Saya sampai pulang kerja, sampai di rumah, HP harus mati. Jadi supaya satu tujuannya anak nggak main HP, yang kedua ada komunikasi keluarga, jadi sama anak sama istri harus ada komunikasi sehingga tidak individu. Terus ada masalah pun anak harus cerita. Cuplak suwang, suwange tengkelenter, ambu ketundung kudel, pak empu lira-liri sapa guyu delikake. Sebetulnya anak kan belum tahu dia harus main apa gitu loh. Selama kita bisa membatasi dia untuk bermain gadget gitu loh, saya rasa itu cara yang cukup baik gitu ya. Kita juga perkenalkan permainan yang di luar gitu loh, seperti memanjat-manjat gitu, atau kita bawa ke area bermain, ada ayunan dan lain sebagainya. Itu rasa baik untuk tubuh anak. Selain karena adanya pandemi kemarin, anak-anak akhirnya berdiam diri di dalam rumah hanya dengan gadget, dan juga karena gadget itu semuanya kan ada dalam genggaman. Semuanya bisa diakses, mau pesen makanan bisa, mau game online bisa, mau belajar cari tahu apapun juga bisa. Nah itu akhirnya orang malas gerak, malas keluar rumah. Ada mainannya. Mainannya itu kalian bisa lari-lari, bisa manjat-manjat. Mau nggak? Dan mungkin salah satu faktor lainnya juga mulai berkurangnya tempat area-area bermain seperti taman seperti itu untuk berkumpulnya anak-anak. Kita ikuti gerakan saya dan Kak Andre. Kita akan berdiri bersama-sama. Berdiri bersama. Berdiri bersama. Berdiri bersama. Tak goyang-goyang. Tak goyang-goyang. Itu kalau berdiri. Kalau duduk juga duduk bersama. Duduk bersama. Turun. Namanya kita zaman masih seumuran antara 7 sampai 15 tahun, itu adalah masa-masa untuk kita itu saling mengenal dengan teman. Wajar ada nakal, ada usil. Saya itu masa kecil saya itu korban bully, Mas. Korban bully.
Jadi saya itu jadi anak yang penakut, nggak mampuan, terus jadi penakut saya itu. Jadi sering dibully gitu kan sama teman-teman. Terus dalam misalnya main kelereng atau main apa, saya itu selalu kalah, nggak pernah menang. Itu yang membuat saya pengalaman minder di situ. Dan saya itu sebenarnya ya pengen ngulangi masa-masa itu lagi gitu. Satu teman. Wah, harus memeluk satu teman ya. Memeluk satu teman. Si lanang-lanang mohon maaf. Aja berpikir ke arah situ. Ya, karena kami juga pernah di umur kalian. Yang namanya orang tua untuk zaman sekarang ini ya tetap ada khawatir tetap. Tapi ya untuk mengatasi kekhawatiran itu ya boleh keluar supaya dia bisa berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain. Kalian harus bikin grup 3 orang terus tangannya begini sambil bilang. Boleh ya? Coba, ayo. Campur lampu merah, 3-3. Kalau mengalami satu masalah di saat dia bermain, itu dia akan belajar dari situ. Jadi semakin orang itu ditempa masalah, dia akan semakin belajar. Misalnya dia iris-iris nih pakai pisau, terus dia kena pisau. Lah, pelajaran selanjutnya dia akan punya mekanisme sendiri untuk bagaimana lebih berhati-hati supaya nggak kena pisau. Itu dia semakin belajar dari situ. Kalau bagi saya itu melihat anak-anak seru, melihat anak-anak seneng, melihat anak-anak bergembira, itu keseruan bagi saya. Jadi kalau saya pengalaman dulu waktu zaman masih kecil pernah dimarahi pun itu sebenarnya hanya mendisiplinkan saya karena kita masih belum tahu. Contoh, saya main sepak bola sore mas, yang namanya kan umumnya sore ya, sore umumnya ketika adzan maghrib, bulan saya muslim harusnya sebelum azan itu kan harusnya pulang. Dikarenakan kita asik main bola, mungkin telinganya tidak dengar atau apa, pulangnya terlambat sampai setelah sholat maghrib. Ya didisiplinkan sama orang tua. Bantu kamu, bantu ngapain? Sholat. Betul. Kasih. Siapa yang bantu orang tua? Yang membuat saya ingin membuat Kampung Lali Gadget dan melestarikan permainan tradisional itu ya dari keresahan banyaknya anak-anak yang nggak tahu tentang permainan tradisional dan hanya tahu gadget, hanya tahu permainan di game online dan sebagainya. Itu yang membuat saya resah. Nah, itulah yang mendorong saya untuk membuat yang namanya Kampung Lali Gadget ini. Jadi ketika anak-anak itu larut dalam kegembiraan, larut dalam kebahagiaan dengan permainan tradisional, ya disitulah keseruan bagi saya. Main lumpur terus nyari ikan. Kalau di rumah nanti bosan terus. Kalau di luar kan nanti bisa temu teman-teman. Senang dapat teman baru. Anak-anak zaman sekarang itu memang dia lebih dipermudah untuk dia berkomunikasi dengan dunia luar. Tetapi kekurangannya adalah untuk anak zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu mati kreativitas. Terus dia tidak peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, ataupun bahkan sama orang tua disuruh atau disuruh apa itu gara-gara main HP itu akhirnya dia berani. Jadi kepekaan itu kurang. Anak zaman dulu itu lebih kreativitasnya lebih tinggi. Memang dulu teknologi belum seberapa maju seperti saat ini, tetapi untuk anak-anak zaman dulu itu lebih peka terhadap lingkungan sosial, terhadap teman, terhadap kondisi apapun di sekitar. Kamu sama itu. Dua. Apa? Diare. Jadi antar generasi itu
nggak disampaikan lagi, nggak digiatkan lagi. Iya, nggak diwariskan antar misalnya kakek ke ayah, ayah ke anak. Itu nggak ngajarkan permainan tradisional gitu loh. Dan tidak dianggap penting karena dianggap hanya main-main, jauh dari keseriusan. Padahal anak-anak itu kalau belajar permainan tradisional itu sangat serius mereka. Kalau anak-anak dulu lebih ceria, lari-larian, lebih sehat, ototnya lebih kuat. Mereka secara postur mungkin bisa lebih tinggi karena sukanya main lompat-lompat, gandol-gandol. Terus nggak mudah sakit. Karena apa? Ketika mereka keluar, itu mereka akan terpapar banyak kuman, bakteri, bahaya, dan sebagainya. Ketika tubuh itu semakin dilatih dengan bahaya-bahaya itu semakin kuat imunnya. Coba. Nah, kalau dia ketahuan berarti dia yang jadi. Kalau nggak ketahuan dia jadi lagi. Main petak umpet zaman sekarang mungkin sudah jarang sekali. Petak umpet main orang 8, dia yang jadi, kita pulang semua. Jadi biasanya kalau sudah kita waktunya pulang kan kita nggak kasih tahu, saya pulang ya. Dia jadi di situ nyari kita ya nggak bisa ketemu, kita pulang sendiri-sendiri ke rumah. Ke orang tua yang anak-anaknya kecanduan gadget, jadi ini kita itu punya banyak permainan tradisional yang harus dilestarikan. Jadi mari ajarkan anak-anak kita dengan permainan-permainan tradisional supaya ini tidak dilupakan oleh bangsa kita sendiri.